Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di hari ini kita semua masih tetap di dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezeki kita. Di dalam video tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial tentang kipas angin ya. Bagi Anda pemula yang ingin belajar servis kipas angin, ini caranya mudah sekali. Caranya mudah. Yang pertama yaitu modal nekat ya. Anda harus berani. Anda harus berani untuk membongkar kipas angin, dan Anda harus berani menerima servis kipas angin. Kalau nggak ada keberanian ya nggak akan berkembang ilmu Anda. Yang pertama adalah berani. Yang kedua, Anda menguasai ini ya, apa yang ada di dalamnya sini dan gimana cara kerjanya. Nah, maka di sini saya akan menjelaskan cara kerja kipas angin ini ya, cara kerja kipas angin dan apa yang ada di dalamnya sini ya. Apa yang ada di dalam kipas angin, mari kita kita kupas tuntas ya. Di dalam kipas angin ini ada dinamo ya. Dinamo ini isinya adalah lilitan. Ini ada 4 jenis lilitan di sini ya. Ada lilitan running, speed 1, speed 2, dan lilitan starting ya, starting. Nah, maka saya gambarkan di sini biar tambah jelas lilitannya seperti apa. Nanti kalau Anda nggak digambarkan, Anda nggak bisa membayangkan ya, apalagi Anda yang belum sekolahnya mungkin tidak sekolah di STM ya, tidak sekolah di kejuruan, tidak sekolah di SMK, Anda sekolahnya di SMA, jadi buta sama sekali apa sih isi dinamo itu, cara kerjanya seperti apa. Nah, maka saya gambarkan skemanya. Skemanya adalah seperti ini ya. Skema dinamo ya. Skema yang ada di dalam dinamo. Jadi di dalam dinamo ini ada 4 buah jenis lilitan ya. Nah, saya gambar nih dinamonya bulat nih. Di sini ada 4 buah lilitan yang disambung secara seri ya. Ini gampangannya seperti ini aja gambar lilitannya. Aslinya ya ini running, misalnya running ini keliling ya. Tapi saya gambarkan seperti ini. Ini kita misalnya ini lilitan runningnya. Ini starting, ini speed, dan ini speed. Nah, jadi Anda bayangkan nanti ya, kalau di dalam dinamo ini, di dalam dinamo itu, nah ini rangkaiannya seperti ini. Ada 4 buah lilitan yang disambung secara seri seperti ini ya. Ini sambung, ini nyambung ke sini. Nah, nyambungnya seperti ini, sambung secara seri. Kemudian antara starting sama running, nah sama running ini putus ya, putus dan disambung. Nah, jadi kabelnya ini ada keluar dari dinamo nih. Keluar dari dinamo ada 2 kabel. Ini disambung dengan yang namanya kapasitor. Nah, ini ada kapasitor ya. Nah, kapasitor ada 2 kabel yang keluar. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini ada 2 kabel yang keluar dari kapasitor. Ini adalah kapasitor ya, yang hitam nih kapasitor. Ada 2 kabel, ini 2 kabel masuk ke dalam dinamo. Nah, jadi ada 2 kabel masuk ke dalam dinamo. Nanti kalau Anda nggak tahu dalamnya seperti apa, bingung ini kabelnya masuk kemana ini ya. Terus fungsinya apa ada kabel masuk ke dalam sini ya. Jadi saya jelaskan bahwa kapasitor ini masuk ini rangkaiannya seperti ini ya. Jadi di dalam dinamo ada 4 buah lilitan, nanti ada kapasitor. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 2 kabel. Terus di sini ada kabel putih nih. Ada kabel putih yang keluar dari dinamo. Ada kabel putih keluar dari dinamo. Kalau ya, 2 kabel putih ya keluar dari dinamo ini. Kalau kita urut ke sini, ini isinya ada 4 kabel nih. 4 kabel ya. Jadi kabel putih ini isinya ada 4 kabel. Jadi ada 2 kabel ke kapasitor, ada 4 kabel keluar lagi. Nah, urutannya kemana dia? Nah, terus kita gambarkan dengan skemanya.
4 kabel yang keluar tadi, nah itu diambil dari sini ya. Jadi antara sambungan running dengan speed, ini disambung di sini, ini dikeluarin satu kabel. Nah, running dengan speed, keluarin satu kabel, tarik, panjang kan, nah keluar satu kabel nih. Terus antara speed dengan speed ini juga antara sambungan keluar lagi satu kabel, jadiin satu. Nah sekarang sudah ada dua kabel ya, dua kabel. Tadi kabelnya ada 4 tadi. Antara speed dengan starting ini juga ada satu kabel. Nah ini juga ada satu kabel, tarik, keluar lagi. Jadilah 3 kabel ya. Yang satu adalah kabel dari arus. Nah, dia diambil dari sini ya, kabel dari arus. Kabel dari arus ya, diambil dari sini. Nah, keluarin. Nah, namun sebelum keluar, ini ada sekring ya, sekring atau fuse. Ada sekring atau fuse. Nah, sekring ini tujuannya ketika dinamo ini mesin kipas Anda gunakan 24 jam non-stop karena udara panas ya, kan banyak ya, biasanya orang-orang tuh kipasnya ini non-stop nggak mati-mati ya, ini panas ini. Nah ketika dia panas, biar lilitannya aman tidak terbakar, maka sekringnya akan memutus. Ketika dia panasnya sudah melebihi kapasitas yang bisa menyebabkan lilitan ini kebakar, maka dia akan memutus sekring ini ya. Fuse ini akan memutus ya, jadi tujuannya dia akan memutus arus, putus kayak sekring di rumah-rumah itu ya. Di rumah kalau ada konslet, kalau ada beban lebih maka dia akan putus sekringnya. Jadi dari kapasitor ini dia dicabang ya, keluar. Jadi dari kapasitor sebelum masuk ke running dia keluar, ada fuse, keluar. Nah ini ya, keluar. Jadilah kabelnya ada 4. Nah jadi kabelnya ada 4 ya, 1 2 3 4. Nah ini kabel yang ini, jadi ada 4. Nah terus ini keluarnya kemana ini? Ini keluarnya ke colokan PLN. Nah ini nanti ke kabel colokan ya. Nah ini nanti untuk masuk ke kabel colokan, seperti ini ya. Ini stop kontaknya nih. Nah, jadi ini untuk nyolok ke PLN. Sampai sini udah paham? Ini ada 4 lilitan keluar dari kapasitor. Jadi ini kan ada 2 kapasitor. Yang satu keluar untuk arus listrik. Biasanya ini warna hitam ya, biasanya warna hitam. Nah, kita cek ini. Kita cek yang keluar di sini, ini warna hitam. Warna hitam. Nah, benar ya. Jadi di sini warna hitam dia tersambung dengan warna biru. Warna hitam tersambung dia warna biru. Nah, warna biru ini adalah ke listrik ya. Ini langsung dari kabel listrik. Nah, dari kabel belakang ini, kabel listriknya. Jadi yang warna hitam kabelnya langsung dari PLN, gitu ya. Jadi nah benar rangkaiannya. Jadi dari fuse masuk ke PLN. Tinggal sekarang kabel 3. Nah kabel 3 ini adalah kabel speed ya. Kabel 3 ini adalah kabel speed. Cara lihatnya seperti ini. Kalau dia dari kapasitor masuk ke running sini, berarti hanya ada satu lilitan yang dilewati, dia keluar lagi, maka dia kecepatan 1. Dia lambat ya, lambat nih kecepatannya, kecepatan 1. Kemudian dari sini ada dia masuk arus. Salah ya, ini kecepatan 3 ya. Jadi gini ya penjelasannya ya. Nanti arus listrik ini akan mengalir. Ini kan ada bercabang nih. Yang satu ke running lilitan, yang satu ke kapasitor. Nah ini listrik ini mengalirnya daripada biasanya ya. Ini ilmunya ya. Jadi arus akan mengalir dari
dari listrik PLN menuju kapasitor dulu. Nah, jadi karena ini ada kapasitor, maka listrik ini menuju ke kapasitor dulu ya. Jadi kesedot ke sini arusnya ditampung di sini nanti. Walaupun ini ada cabang 3, namun yang didulukan ini adalah penampungan. Jadi kapasitor itu ibaratnya seperti tandon air ya, tandon air. Sebelum air itu dipakai, maka air itu dimasukkan ke dalam tandon baru dibagi-bagi. Ada yang ke kamar mandi 1, kamar mandi 2, kamar mandi 3. Nah, ini gunanya untuk tandon. Jadi walaupun ini cabang 3, namun sifatnya arus itu langsung masuk ke kapasitor dia. Maka aliran listrik itu ke sini, alirannya ke sini dulu baru ke sini. Jadi seakan-akan nanti ada 2 fasa di sini ya. Ada 2 aliran listrik. Jadi saya jelaskan kabel 3 ini kecepatannya berapa ya. Jadi arus listrik dari PLN masuk kapasitor. Nah, ini starting, ini yang dialiri. Kalau dia keluarnya di sini, nah, keluarnya dari sini, berarti hanya ada 1 lilitan nih yang dilewati. Namun sebelumnya saya jelaskan dulu tentang tombol 3 ini ya. Ini kan ada 3 kabel nih. Ini adalah tombol pengatur kecepatan ini ya, pengatur kecepatan ini. Jadi ada tombol netral, ini ada tombol, nah untuk melepas ini ya, ada tombol 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas. Nah, ini ada 3 tombol ya. Yang untuk tombol lepas ini, ini ada 4 ya, ada 4 kabel jadinya. Yang 3 ini, tombol ini 3 dari kabel dinamo. Yang 1 ini tombol lepas. Nah, tombol lepas ini kita sambung kabel ke PLN. Nah, jadi tombol lepas sambung kabel ke PLN. Jadi PLN-nya 1 lewat tombol, yang 1 langsung lewat fuse ya. Yang 1 masuk lewat fuse dan melewati kapasitor. Yang 1 lewat tombol. Kita cek di sini dari PLN nih. Nah, ini lewat timer ya, ada timernya. Kalau ini ada timer ya. Jadi yang 1 ini, nah dia masuk ke timer dulu. Dia masuk ke timer, dari timer keluar. Ini ya. Yang 1 yang biru langsung masuk ke dinamo. Dinamo nanti ada fuse-nya ya. Yang 1 ini yang dari PLN, yang 1 warna coklat ini masuk ke timer karena ini ada timernya ya. Jadi masuk ke timer, dari timer keluar, dari timer keluar. Nah, ini masuk ke yang 0 ini ya. Nah, masuk ke 0 ini. Jadi 0 ini adalah sumber dari PLN. Kemudian ada 3 ini adalah sumber dari ini ya, dari dinamo ya. Nah, jadi yang 3 nanti di tombol-tombol kecepatan ini diambilkan dari dinamo. Kita cocokkan dengan skema kita. Yang 0 langsung nyambung ke PLN ya, yang 0. Nah, ini kecepatannya ini untuk menentukan kecepatan 1, 2, 3 ini yang mana, dilihat dari diagram sini ya. Arus mengalir fuse kapasitor lewat starting. Nah, terus dia keluar nih. Dia keluar karena dia hanya lewati 1 lilitan ya, maka ini kecepatannya pelan ini. 1 lilitan keluar, kecepatannya pelan. Berarti ini kecepatan 1. Kecepatan 1 ya, kecepatan 1. Jadi ketika tombol ini ditekan, maka arus akan mengalir ke sini. Nah, mengalir ke sini ya. Arusnya akan mengalir sehingga terjadi aliran arus listrik. Karena ini kumpar lilitan yang dilewatin 1, maka dia terjadilah putaran pelan. Terus dari sini juga mengalir arus nanti. Arus 1-nya mengalir dari sini, nah, terus keluar ke sini. Kemudian kalau ini nggak ditekan, tombol 1 nggak ditekan, yang ditekan tombol 2, maka arus yang terjadi, nah dari Arsa, ada yang manggil itu nah. Kamu budek nggak sih panggil orang? Dari fuse kapasitor masuk starting, masuk speed. Nah, jadi ini ada 2 lilitan yang dilewati.
2 lilitan, dia keluar yang tengah-tengah ya, berarti dia nyambung yang tengah ini. Maka karena ada 2 lilitan, kecepatannya sedang dia, jadi lebih cepat daripada 1 lilitan tadi. Kalau 1 lilitan yang dialirin setrum, nah kecepatan pelan. Kalau 2 lebih cepat, nah jadi kecepatannya lebih cepat. Kalau yang ditekan tombol 3 ini, tombol 3 yang ditekan ini tombol 3, maka arusnya yang terjadi dari kapasitor lewat sini, ini kan ke sini kan putus ini nggak ditekan nih, yang nyambung cuma ini ya, yang nyambung dari sini langsung ke arus ya. Kalau yang ditekan nomor 3 ini, yang nyambungan ini. Jadi ini nggak nyambung ini, jadi walaupun ada arus yang lewat sini, keluar sini, karena nggak nyambung ya, ya sudah dia berhenti di sini arusnya, nggak nyambung, yang nyambung nomor 3. Jadi arus akan dari kapasitor lewat 1, lewat 2, lewat 3. Ada 3 lilitan yang dilewati. Begitu keluar, nah, maka kecepatannya akan jadi kecepatan tinggi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau yang dilewati 1 lilitan rendah, 2 lilitan sedang, 3 lilitan, maka dia akan berkecepatan tinggi. Arus lewat, nanti dari sini juga dapat kiriman arus lagi. Nah, dari runningnya nih, dari runningnya ya. Nah, jadi seperti ini ya cara kerja dinamonya. Dan ini cara kerja tombol-tombol yang ada di kipas. Nah, jadi ini tombol kipas, ini kapasitor. Jadi begitu dicolokkan, arus masuk lewat fuse, masuk ke kapasitor dulu, nanti dibagi dari sini. Nah, maka kalau dia keluarnya di sini keluar, berarti kecepatan rendah, kecepatan sedang, kecepatan tinggi. Nah, ini yang ada di dalam dinamo, ada 6 kabel yang keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kabel yang keluar, arahnya kemana saja. Sudah kita gambar diagramnya di sini ya. Jadi arah dari 6 kabel itu, yang dari kapasitor 2, terus yang dari kabel ini, kabel dinamonya yang keluar dari dinamo ini ada 4 ya. Ada 4, nah ini ada 4. Yang satu ke sumber arus, yang 3 ke tombol-tombol ini ya. Terus cara nyambungnya, kita nanti nyambungnya gini, yang dari, jadi ini ada kabel dari PLN. Nah, ini ada kabel steker ya. Ada kabel steker ini. Yang satu kita sambungkan ke warna hitam ini, warna hitam biasanya ya. Biasanya ini warna hitam. Terus yang satu ke tombol ini ya, yang dari kabel dari PLN, yang satu ke kabel warna hitam, yang satu ke netral, ke 0. Nah, terus yang 3 ke kecepatan nyambungnya. Inilah skema dari dinamo ya, tentang dinamo. Jadi sebelum Anda belajar bongkar pasang kipas angin, pasang kipas angin, Anda pelajari dulu skemanya. Skemanya seperti apa, biar Anda nggak buta. Apalagi background Anda bukan sekolah jurusan listrik ya, bukan sekolah jurusan listrik, nanti tambah bingung. Biar nggak bingung, aslinya gampang ya kipas angin. Aslinya gampang, silakan diulang-ulang video saya ini, silakan diulang-ulang. Jadi biar tambah jelas, biar tambah paham. Apa sih maksudnya, apa sih yang ada di dalam dinamo ini, apa isinya. Nah, isinya seperti ini ya, yang ada di dalam dinamo. Ada 2 kabel, ini apa ini keluar ini. Nah, ternyata seperti ini. Nah, rangkaiannya ada kapasitor yang keluar. Kapasitor ini fungsinya seperti tadi ya, dia seperti bak penampungan air, seperti tandon air. Tujuannya untuk nampung arus, karena kalau nggak ditampung nanti nggak kuat ini ya. Kalau nggak ditampung dulu nggak kuat, jadi pas membagi ini arusnya sudah gede nih. Ini kapasitor, terus ada 4 kabel yang keluar. Nah, di situ, dan di sini ada tombol-tombolnya, ada tombol-tombol seperti yang dijelaskan di sini ya. Ini ada timer ini adalah sebagai tambahan saja ya, timer sama lampu nih. Sebagai tambahan saja, cuma diambilkan dari plus minus. Kalau lampu ini ya, kalau kita lihat lampu ini plus minusnya, nah ini kabel yang satu ngambil dari colokan, dari arus listrik langsung plus, dan mainnya ngambil dari timer. Nah, dari timer ini kan ada main nih, ada negatif masuk ke timer, dia keluar, nah dia masuk ke lampu satunya. Jadi cuma ini adalah sebagai apa ya, modifikasi saja, sebagai tambahan, cuma diambil dari plus minusnya. Ini yang masuk ke ini tadi ya, yang negatifnya tadi yang masuk ke tombol-tombol tadi.
Jadi ada dua kabel dari listrik ini. Ini kalau nggak ada timer, nggak ada lampu, nah ini langsung ya. Jadi dari listrik PLN langsung masuk ke sini. Nah, PLN ini langsung masuk ke tombol nolnya, masuk ke tombol nol. Ini untuk menetralkan ini satu netral, dua netral, tiga netral gitu ya. Dan ini tombol saya tadi kebalik ya naruhnya ya. Jadi seharusnya tombol ini ada di sini. Nah, saya ulangi ya. Jadi seharusnya tombol yang ini saya coret nih. Tombolnya ada di sini ya, yang dari PLN satunya. Jadi kecepatan 1, 2, 3. Nanti kebalik nanti. Nah, tombolnya ada di sini ya. Ini tombol netral, kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3. Seperti inilah cara kerja dari kipas angin. Dari kipas angin untuk pemula, Anda harus belajar skemanya dulu. Setelah Anda menguasai skemanya, selanjutnya Anda pasti akan bisa servisnya. Jadi kalau Anda belum bisa skemanya, gimana mau belajar servis? Pasti Anda akan buta. Nanti ini rusaknya apa ya? Pasti Anda bilang gitu, karena pengalaman saya pertama kali seperti itu. Ini tiba-tiba mati, ini yang rusak apanya? Karena kita nggak tahu skemanya ya kita nggak bisa apa-apa. Ada tetangga betulin kipas, ini betulin ya, kita nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa ini cara kerjanya gimana. Nah, maka pelajari skemanya dulu. Terima kasih telah mampir di channel saya. Jangan lupa bagi yang baru nongkrong di channel saya, klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Bagi yang telah mendukung perkembangan channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih telah mendukung channel ini, dan kita akan berjumpa di video berikutnya tentang servis kipas ya, dan kerusakan-kerusakan apa yang biasanya terjadi di kipas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.